Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, hari ini Jumat tanggal 3 April 2026, saya akan memberikan outlook atau gambaran secara singkat ya tentang pergerakan harga gold minggu besok, tepatnya di tanggal 6 bulan April 2026. Karena hari ini libur, jadi kita tidak bisa trading untuk hari ini ya. Nah, kita lihat di sini sebelum kita ke struktur market utamanya, kita akan melihat data-data yang sudah rilis di Amerika. Karena apa? Data ekonomi minggu ini itu memberikan sinyal yang sangat menarik menurut saya pribadi. Di satu sisi, itu ekonomi masih terlihat kuat, tapi di sisi lain muncul tanda-tanda mulai pelemahannya. Pertanyaannya, data ekonomi minggu ini itu memberikan sinyal yang menarik menurut saya pribadi ya. Nah, di satu sisi, data yang muncul itu kuat, ekonomi Amerika itu terlihat kuat. Tapi di satu sisi, itu lain muncul tanda-tanda pelemahan. Pertanyaannya, apakah ini itu awal dari penurunan ekonomi di Amerika dan gimana dampaknya itu ke USD dan gold? Sebelum kita masuk ke data atau ke strukturnya nanti, kita tuh minimal tuh harus paham satu hal penting, data. Market tuh kan nggak bergerak karena satu angka ke angka lain, tapi karena ada arah ekonomi secara keseluruhan. Jadi kita nggak akan melihat data itu satu persatu secara terpisah, tapi kita rangkai menjadi satu gambaran besar bagaimana data itu bisa menggerakkan harga. Nah, saya akan melihat data-data positif dulu, baru nanti kita akan melihat data-data yang negatif. Kita mulai dari data yang menunjukkan ekonomi masih kuat seperti retail sales month. Ya, kita lihat di sini retail sales month itu 0,5 di atas forecast. Forecastnya itu 0,3. Ternyata itu datanya keluarnya itu adalah 0,5%. Retail salesnya itu di atas forecast juga 0,6%. Sebelumnya adalah 0,1%. Artinya apa? Konsumsi masyarakat itu masih kuat, ekonomi masih berjalan. Konsumsi di Amerika itu masih tinggi. Dengan konsumsi Amerika masih tinggi, berarti kan ekonominya masih berjalan dengan baik. Dan ISM Manufacture PMI previousnya 52, forecastnya 52,3. Ternyata aktualnya itu adalah 52,7. Artinya apa? Artinya ketika di atas 50 sama dengan ekspansi, data ekspansi. Teman-teman kalau mau lebih detail lagi bisa gabung ke komunitas kita, itu di trading santai. Artinya apa? Di 52,7. Artinya itu sektor manufaktur di Amerika itu masih tumbuh secara baik. Employment change itu previousnya 66, sempat turun di 41K. Ternyata aktualnya itu 62, artinya apa? Penyerapan tenaga kerja itu masih ada di Amerika. Kesimpulan sementara saat ini, ekonomi itu belum jatuh. Masih ada kekuatan di konsumsi dan produksi. Tapi kita nggak bisa hanya melihat dari sisi ekonomi bagusnya aja. Kita ngelihat data-data yang keluar yang bisa memberikan tekanan terhadap USD. Nah, setelah tadi kita melihat data yang bagus untuk Amerika, kita ngelihat juga data yang terburuk atau data yang kurang baik. Jadi ketika kita melihat data yang bagus, kita harus bisa mengcompare juga data-data yang negatif, tanda-tanda pelemahan di sektor ekonomi Amerika sendiri. Kita ngelihat dari sisi lainnya yang sering terkadang kita itu sebagai trader melupakan atau nggak memperhatikan hal kecil ini. Market itu kan bergeraknya atau bahan bakarnya itu adalah dari news fundamental. Nah, setelah kita melihat tadi data bagus, kita melihat data negatifnya dari Amerika. Seperti teman-teman bisa melihat kemarin itu adalah data JOLTS-nya. Previousnya itu 7,24, forecast-nya itu 6,92, dan ternyata actualnya itu turun 6,882, turun dari forecastnya. Artinya apa? Artinya lowongan kerja di Amerika itu berkurang. Demand tenaga kerja di Amerika itu cenderung menurun. Nah, di sini kita juga melihat yang namanya data ISM Manufacture Employment di bulan Maret. Previousnya 48,8, forecastnya itu 49. Ternyata
Aktualnya itu malah turun. Artinya apa? Perusahaan di Amerika itu udah mulai mengurangi tingkat tenaga kerja di Amerika. GDP dinilai 1,9%. GDP di Amerika itu. GDP-nya itu 1,9%. Artinya apa? Di bawah forecast itu ya 1,9-nya itu di bawah forecast. Ini previousnya itu 2, ini forecastnya 2, ternyata datanya 1,9. Artinya perekonomian Amerika itu tumbuh udah mulai melambat. Nah, kita lihat juga inventory itu ini sama ini kita bisa ngelihat juga. Kita bisa melihat di sini melonjakannya sangat drastis ya. 10,26263 M. Artinya apa? Itu terjadi lonjakan yang sangat besar. Demand energy itu melemah, aktivitas ekonomi itu mulai melambat ya. Job claims itu sedikit naik. Artinya pengangguran itu di Amerika itu sudah mulai meningkat. Kalau kita gabungkan semua data ini, ekonomi itu masih berjalan, tapi mulai kehilangan momentum. Jadi ekonomi itu masih berjalan, tapi momentumnya itu dia mulai kehilangan momentumnya. Market itu kan tidak menunggu ekonomi hancur dulu. Market itu bergerak saat ini. Tanda pertama itu ekonomi itu sudah mulai menurun, dan itulah yang terjadi sekarang. Dia tetap berjalan tapi sudah mulai menurun. Nah, dampaknya ke US dollar apa? Dampaknya ke US dollar dengan kondisi ini itu USD itu menghadapi yang namanya tekanan. Tekanan apa? Datanya itu kuat tapi nge-support USD. Tapi data tenaga kerja dan growth itu melemahkan USD. Nah ya, jadi datanya kuat itu nge-support USD, tapi data tenaga kerja dan growth itu melemahkan USD. Kesimpulannya yang saya bilang tadi, ekonomi masih berjalan tapi mulai kehilangan momentum. Nah, market itu nggak menunggu ekonomi hancur baru berjalan. Ini tanda-tandanya sudah terlihat. Kalau kita melihat nantinya, USD itu cenderung tertekan, melemah secara bertahap. Itu nggak langsung satu garis begini ya. Nah, dampaknya sekarang ke gold itu gimana? Kesimpulannya apa? Gold itu bergerak berlawanan dengan USD. USD melemah, otomatis goldnya naik. Kalau ekonomi Amerika itu melemah, the Fed cenderung dovish. Suku bunga berpotensi akan turun. Dampaknya gold menjadi naik atau bullish. Jadi kalau kita rangkum secara globalnya, ekonomi Amerika Serikat itu belum crash, tapi sudah mulai melemah, sudah melemah, udah tidak naik secara signifikan lagi. Intinya slowdown menurun. Fasenya itu transisi menuju slowdown. Nah, saya pribadi untuk trading itu saya nggak hanya lihat data bagus buy USD, data jelek sell USD, itu saya nggak ngelihat itu arah besar, tapi saya ngelihat arah besarnya data ekonominya seperti apa, arah besar ekonominya itu gimana ya. Saat ini tuh USD mulai kehilangan kekuatan momentumnya. Gold itu mulai mendapatkan momentumnya lagi. Kita lihat dari sini nih, kenaikannya terjadi waktu penurunan dalamnya itu, dan dari low-nya ini sudah tumbuh sekitar 17%. Ya, berarti kan ini sudah mulai mendapatkan momentum lagi. Jadi kesimpulannya, data ekonomi terbaru itu memberikan sinyal awal bahwa ekonomi Amerika itu sudah mulai melambat, dan ini menjadi katalis besar untuk pergerakan gold ke depannya. Kalau kita itu menjadi trader, itu kita nggak bisa hanya jago entry di strukturnya aja, bisa aja kalau kita benar-benar melihat secara price action, tapi kita butuh juga yang namanya fundamental market. Kita melihat data secara keseluruhan. Oke, kita kembali ke struktur secara price action atau secara struktur besarnya ya. Kita akan melihat outlooknya. Nah, kita kembali ke chart ke gold. Berdasarkan fundamentalnya. Fundamentalnya apa? Ekonomi Amerika Serikat sedang melemah. Berarti gold itu bisa melakukan yang namanya bullish. Nah, bullishnya mana? Kita lihat chart di sini. Di sini adalah ada channel, di sini ada channel. Ini kalau teman-teman bisa ngelihat, di sini kalau kita buat Elliott Wave Theory, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini ke
5. Ini secara daily. Berarti ketika gold sudah membentuk wave ketiga, potensinya adalah wave keempat. Nah, di sini nanti setelah 4 akan mencari wave ke-5. Nah, berarti secara short term kita bisa mengikuti follow trendnya adalah bullish mencapai zona atau wave keempatnya. Kita ngelihat tanda-tandanya, apakah ada tanda-tanda bullish? Oh, ada. Di mana? Di sini secara time frame kecil atau gambaran kecil, di sini gold sudah membentuk atau memberikan informasi dia akan mengalami bullish secara short term. Di mana kita bisa ngelihat? Kita bisa ngelihat secara kecil aja di sini. Kalau di sini ini adalah potensi dia membuat kenaikan. Di sini terjadi namanya market structure shift. Kalau kita lihat begini, di sini structure shift-nya di sini. Nah, kalau secara candlestick struktur shift-nya di sini. Oke, secara daily. Ditambah di sini terjadi namanya ada yang namanya fair value gap. Kemarin terjadi penurunan di sini. Udah nutup fair value gap di sini. Akhirnya close di atas level fair value gap atau di atas low daily sebelumnya. Berarti kita ngelihat di sini ada demand atau dari buyer yang cukup signifikan. Nah, kita turun lagi ke time frame 4 jam. Ada apa di 4 jamnya? Kita ngelihat di 4 jamnya ada apa? Di 4 jamnya. Oh, di 4 jam kita bisa ngelihat struktur yang lebih clear lagi. Kemarin ketika harga sudah berhasil ambil take liquidity di sini, ini zona liquidity atau saya bisa menyebutnya buy side liquidity untuk zona internal di sini. Ini pergerakan ini adalah BSL. Nah, setelah ngambil BSL ternyata gold itu terjadi rejection di zona ini, order flow ini. Order flow apa? Di sini adalah zona support become resistance. Kalau kita ngelihat chartnya ini kan di sini nih zonanya nih. Saya ada kemarin nge-sell di sini 4995 atau 49 berapa itu. Saya kena SL plus, nanti saya kasih tahu. Saya kasih. Kenapa saya sell di sini? Alasannya karena ini ada liquidity dan di sini ada yang namanya zona support become resistance secara 4 jam atau big picture-nya. Tapi saya kena SL plus karena syarat saya ketika saya pasang SL plus udah running sekitar minimal itu di 150 pips. Saya pasang SL, ternyata harga itu kembali ke atas, ngambil dan langsung junam. Saya terlalu cepat membuat keputusan stop plusnya. Nah, nggak apa-apa, rezeki, kita cari peluang lagi. Nah, di sini kita melihat secara struktur di sini, kita berarti bisa menandakan di sini adalah ini lower low, ini lower high. Di sini berarti lower low, ini lower low, ini adalah lower low. Di sini lower high, di sini lower low. Nah, lower high ditembus. Di sini terjadi namanya market structure shift atau COC. Nah, berarti di sini adalah swing higher high. Terjadi turun di sini adalah low validnya. Low valid yang melakukan market structure shift. Dan di sini kita bisa buat berarti menjadi swing higher low secara internal ya, secara internal. Saya di sini tidak akan memprediksi market ya. Saya tegaskan, saya tidak akan memberikan prediksi market kemana. Saya hanya membaca sesuai dengan struktur yang diberikan oleh market atau informasi yang diberikan oleh market secara struktur dan mengikuti fundamental. Nah, kalau di sini higher low berarti di sini sudah terjadi break of structure atau Bose continuation. Nah, di sini adalah swing higher low valid. Karena apa? Karena harga membuat yang namanya higher high baru. Ini adalah swing higher low valid dan di sini adalah swing higher high. Kalau kita tarik lagi yang namanya Elliott wave theory 0 1 2 3 4 5, berarti ini adalah wave ke
4 dan kita mencari yang namanya wave ketiga, kita mencari yang namanya wave keempat atau higher low, higher low, higher low value. Apakah di sini higher low valid? Itu belum. Kenapa belum valid? Karena dari swing low ini belum berhasil break atas ini atau belum terjadi yang namanya break of structure. Bisa dikatakan higher low valid di sini ketika harga sudah melakukan break dan membuat high baru di sini seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita bisa melakukan buy di sini nanti. Tunggu retracement-nya ke bawah untuk mencari wave ke-5-nya. Berarti di sini wave ke-4. Ini kan hanya potensi valid ketika harga melakukan break of structure di atas sini. Kita berarti bisa follow trennya buy nanti di sini. Tunggu retrace ke bawah, kita buy. Tapi ini bisa saja potensi menjadi yang namanya inducement. Ini menjadi inducement. Inducement yang mana? Inducement dari swing valid higher low valid ini. Kalau kita tarik Fibonacci OTE belum sudah mencapai level 50 tapi belum sampai golden zone, atau kita tarik lagi premium sama diskon PD Arise harga kemarin sempat menyentuh itu sekitar 54%-an. Harga masih berada di zona premium atau zona mahal. Ibaratnya kalau teman-teman mau beli suatu barang, apakah mau barangnya itu belinya di harga mahal atau harga murah? Tentunya kita pengen di harga yang murah. Nah, ini adalah level equilibrium atau 50%. Apakah harga mungkin bisa membuat low baru lagi? Bisa saja. Nah, teman-teman ada yang menggunakan level Fibo 62, 90, itu terserah teman-teman. Teman-teman bisa menggambar OTE sampai di sini, bisa expect di sini higher low-nya. Karena apa? Di sini swing higher low valid, di sini inducement atau liquidity untuk melakukan kenaikan lagi. Oke, berarti kita expect di sini ini membuat low inducement, di sini pullback karena di sini supply valid. Kenapa? Karena di sini sudah melakukan sweep dari inducement di sini atau BSL di sini, terjadi rejection dan membuat yang namanya fair value gap. Kalau di time frame kecil, saya yakin di sini adalah zona supply dan ada order block. Di sini itu kita bisa tandain yang namanya menjadikan ini adalah zona level inducement. Kita bisa di sini membuat zona OTE, ya, zona OTE atau zona pantau kita nantinya. Nah, di sini OTE untuk mana? Untuk melanjutkan kenaikan mencari wave ke-5. Ini adalah wave keempatnya. Apakah di sini? Ini kan belum valid. Higher low di sini belum valid. Nah, kita expect di sini ini menjadi level inducement. Supaya apa? Untuk mencari higher low di sini. Kenapa? Karena di sini kita ngelihat di sini banyak yang namanya ini potensi menjadi liquidity. Bisa saja nanti harga ke 90% atau ke sini. Mengambil liquidity di sini baru fake out di sini, baru dia ada informasi untuk kenaikan lebih jauh. Kita kembali ke konsep dasar liquidity. Market bergerak dari likuiditas ke likuiditas. Kalau mau bergerak jauh berarti harus mengambil yang namanya liquidity. Ini tidak valid ketika apa? Harga break level ini, higher low ini, break level ini nih. Kita bisa tandain invalidation atau invalidasi dari struktur ini. Jadi untuk plan besok kita bisa pertama teman-teman kalau mau mencari sell itu kita bisa mencari sell di zona ini nih. Tunggu dia mengambil likuiditas, cari konfirmasi di low time frame-nya. Tujuannya sampai mana? Itu tujuannya sampai zona OTE kita ini atau di sini bisa kita gambarkan menjadi zona level likuiditasnya. Nah, stop loss kita bisa sampai di sini. Kalau TP kita di sini ya nanti kita lihat di sini. Kalau di sini ada terjadi yang namanya rejection, buyer mempertahankan level ini, berarti harga masih bisa membuat wave ke-5-nya untuk membuat wave keempat
dari high time frame-nya ya. Ini time frame secara garis besarnya. Jadi di sini kita bisa buat yang namanya zona OTE juga. Di sini OTE sell, di sini OTE buy. Ini kita harus benar-benar bisa mencari yang namanya mencari konfirmasi. Di sini nanti kita akan mencari konfirmasi untuk kita buy swing ya, mencari buy swing menuju wave ke-5 dan ini adalah valid wave ke-4. Oke, dan menjadi ketika nanti harga sudah break dari sini, oke, contohnya begini, berarti di sini kita buat yang namanya break of structure. Ketika nanti kita sudah mendapatkan buy di sini, teman-teman bisa atau kita bisa menambah lagi buy di sini sesuai dengan konfirmasi yang terbentuk. Di sini ketika sudah valid, berarti di sini adalah higher low. Kalau skenario-nya begini, higher low, kita bisa nambah buy lagi di sini. Kalau teman-teman itu konservatif, ya carilah konfirmasi di sini nanti secara low time frame dan kita bisa menambah lagi buy di sini. Terus kita bisa lagi menambah buy di sini. Tujuannya saya mana? Tujuannya sampai di sini. Tapi menurut saya ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Bagaimana? Apakah teman-teman benar-benar agresif atau konservatif atau stylenya bagaimana? Ya, itu kembali ke masing-masing ya, pribadi masing-masing. Berarti kalau kita mencari sell di mana, tunggu aja dia melakukan yang namanya sweep di sini. Alangkah baik dia hanya manipulasi saja di sini nih, ya, manipulasi di sini. Kalau di sini terjadi manipulasi, kemungkinan besar harga bergerak akan mencapai di sini, mengambil likuiditas di sini. Nah, kalau secara time frame ini sama seperti ini. Ini turun, ini begini, baru dia terjadi konfirmasi. Nah, di sini berarti kita expect dia itu membuat pattern seperti ini. Bisa saja begini kan, begini, baru di sini. Oke, nah di sini baru muncul yang namanya pattern begini. Berarti kita bisa expect. Nah, dia itu bergeraknya seperti ini. Kita mencari sell di sini dan mencari buy di sini. Sell di sini TP-nya di mana untuk intraday? Kita mencari buy di sini. Tapi hati-hati ya teman-teman. Sekarang kayak Trump itu mulutnya sudah kayak sembarangan aja. Itu ibaratnya dia kapan aja bisa mengungkapkan sebuah statement yang bisa merubah validasi dari struktur. Kalau kita bisa ngelihat lagi, di sini adalah zona support juga yang kuat, oke. Di sini adalah zona level-level zona support. Nah, bisa saja nanti record ke sini dulu. Baru harga kita mendapatkan konfirmasi harga melanjutkan kenaikan. Oke, paham ya teman-teman ya? Untuk short termnya atau intraday ini adalah bisa menjadikan level daily untuk likuiditas 4 jam. Ini adalah higher low valid. Kita expect harga itu mencari yang namanya higher low. Apakah di sini valid? Itu belum, karena dari low ini belum berhasil break yang namanya higher high di sini. Berarti kita expect kita bisa mencari sell di sini. Hati-hati, harus jeli ya, harus benar-benar valid. Kita mencari buy di sini. Tunggu dia mengambil likuiditas, apakah likuiditas ini atau di sini mendapatkan respect nanti di sini. Nah, kita turun ke 1 jam. 1 jam ada apa? Nah, lebih jelas ini kan secara 4 jamnya tadi. Di 1 jam, di sini kita ngelihat yang namanya, nah, di 1 jam kita lihat di sini setelah dia mengambil likuiditas di sini dan terjadi di sini kan tadi support become resistance, ya, terjadi rejection. Setelah mengambil nge-sweep liquidity ini adalah supply ya kan. Saya bilang tadi 1 jam ini adalah supply yang saya bisa katakan ini cukup kuat ya. Karena terjadi impulsif di sini pergerakan. Penurunannya cukup impulsif. Harga berhasil recovery berapa persen ini? Dari bawah ke sini sekitar 3,13%. Dan di sini bisa kita jadikan itu potensi inducement. Di sini kita melihat ada fair value gap atau magnet harga yang berpotensi harga akan kembali ke zona ini dan kita bisa mencari peluang sell di sini. Nah, kita perkecil lagi secara 1 jamnya. Nah, di sini adalah fair value gap. Di sini adalah zona supply. Zona supply. Kita tarik Fibonacci.
tarik Fibonacci di sini. Oke, Fibonacci-nya. Nah, di sini kita perkecil lagi zona OTE kita. Oke, OTE teman-teman gimana? Saya dari 0,70 sampai 0,90. Nanti ketika di sini kita akan mencari potensi yang namanya MSS di time frame kecilnya. Oke. Nah, ketika di sini target kita sampai di mana? Target kita itu sampai di sini, minimal di sini. Target kita bisa extend sampai di sini kalau nanti pergerakannya cukup lumayan deras. Nah, kita bisa buy nanti di mana? Kita buy di sini. Ingat harus mencari yang namanya apa? Konfirmasi valid. Kami teman-teman ini untuk struktur intraday dan ini plan saya untuk di hari Senin tanggal 6 bulan 4 di 2026. Oke, menurut saya videonya sampai di sini aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Teman-teman kalau mau bergabung ke komunitas trading santai bisa masuk ke grup kita di Telegram. Saya cantumkan nanti Telegramnya, linknya. Teman-teman bisa bergabung dan berdiskusi secara gratis. Kalau teman-teman ingin mempelajari e-book secara lengkap, saya juga ada membuat e-book. Teman-teman bisa beli di link yang saya cantumkan di deskripsi atau di link bio channel Trading Santai. Ya, e-book itu sangat murah lah ya, itu hanya sekitar 199.000 dan itu teman-teman bisa gunain e-booknya sebagai bahan diskusi kita nanti di komunitas trading santai. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.